mengenai jurnal. Makanya aturan baru ini, walaupun kalian sudah dapat LOE, tapi nanti kalian harus mempresentasikan dan kemungkinan harus menjawab beberapa pertanyaan ringan, ya, tidak seberat pertanyaan-pertanyaan kalau kalian membuat skripsi, sehingga untuk pembuktian bahwa ini kalian yang memang bertanggung jawab atas hasil akhir tulisan tersebut. Tuh. Karena banyak juga laporan dari mahasiswa yang merasa pintar, tapi kemudian kok melihat temannya yang sebetulnya temannya itu kurang dan lambat, tapi kok bisa lulus dengan nilai yang sama. Nah, jadi beberapa mahasiswa ini merasa tidak adil. Nah, makanya nanti akan ada ya duduklah mirip-mirip ya, sekali lagi mirip, tapi bobotnya tidak seberat sidang. Jadi mirip, duduk, presentasi, kemudian memberikan ulasan ya mengenai jurnal yang kamu buat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya policy barunya atau kebijakan barunya adalah karena ada informasi perguruan tinggi khususnya negeri, ya, walaupun itu tidak banyak, tidak menerima mahasiswa lulusan S1 yang menulis jurnal. Saya memang merasa aneh aja, tapi namanya perguruan tersebut kan punya hak prerogatif. Mereka berhak untuk menentukan. Ya, jadi ada tidak beberapa, tapi sedikit perguruan tinggi negeri yang menerima lulusan S1 kalau mau lanjut ke S2, hanya mereka yang menulis skripsi di S1-nya. Ya, bukan publikasi atau jurnal. Nah, ini aturan baru dengan adanya berita seperti itu, bukannya kita itu menghilangkan jurnal, kemudian dialihkan ke skripsi lagi. Enggak, justru itu malah mundur. Enggak boleh jurnal itu dihilangkan. Ya, jurnal tetap. Tapi yang tadi saya bilang, bahwa ada sedikit perguruan tinggi negeri yang tidak menerima lulusan S1 yang menulis jurnal. Ya, tadi saya bilang, agak aneh, padahal jurnal itu adalah tulisan yang ya bisa dibilang kan tadi saya bilang ada mitra bestarinya istilahnya atau asesor, ya tim assessmentnya ada yang melihat hasilnya, diterima, diterbitkan. Ya kalau skripsi kan tidak diterbitkan, hanya disimpan di rak buku, selesai urusan. Nah, tapi saya meyakini nanti entah kapan pasti akan berubah, bahwa semua perguruan tinggi akan menerima khususnya bagi mereka yang menulis jurnal. Tapi sejauh ini saya mendapat info sebagian kecil perguruan tinggi negeri tidak menerima lulusan S1 yang menulis jurnal. Tapi jangan kecil hati. Banyak perguruan tinggi negeri yang tetap bisa menerima walaupun kalian menulis atau lulusan S1 kalian menulis jurnal. Ya. Entah itu di luar negeri atau dalam negeri. Ya, atau swasta, karena S2 itu tidak melihat lulusan mana, yang penting ilmu yang kalian dapat itu bisa diterapkan di lapangan kerja. Seperti itu. Maksud saya gini, kalian S1 sastra Inggris, kan yang dipakai tuh orang kalau mendengar sastra Inggris pasti bahasa Inggrisnya, itu kepake atau enggak kan gitu. Ya, itu apa namanya faktor utama yang harus dipikirkan. Ya, jadi kalian nggak usah terlalu berkecil hati. Nah, dengan begitu, nah ini pilihan ada di tangan kamu nih. Ya. Jangan ragu, kalau kamu memang ingin jurnal, tetap punya komitmen menulis jurnal, ya sudah jurnal.
atau punya komitmen nulis skripsi, ya silakan. Ya, dulu anak bimbingan saya bahkan 2, jurnal dan skripsi. Jurnalnya sudah selesai, menunggu LOE, skripsinya juga sudah selesai, menunggu sidang. Ternyata 1 hari sebelum sidang, LOE turun. Akhirnya dia memenangkan jurnal, tidak lagi skripsi, padahal dia skripsi juga bikin. Nah, mungkin kalian kenal Veronica. Tadinya sebelum baru bimbingan pertama, kedua, ketiga, dia masih terasa pesimis. Tapi setelah itu optimis, bahkan bisa bikin 2, jurnal dan skripsi. Luar biasa menurut saya itu. Itu yang saya suka, dari pesimis menjadi orang yang ya. Itu judulnya sama ya Pak? Atau judulnya berbeda? Judulnya sama, jurnal dan skripsi. Karena kalau LOE tidak keluar, pasti skripsinya yang disidang. Kan nggak akan diterbitkan kok kalau LOE-nya nggak keluar. Jadi disimpan oleh si Vero yang sudah ditulis untuk jurnal. Tapi karena LOE keluar sehari sebelum jadwal sidang keluar, ya besoknya mau sidang skripsi maksud saya, akhirnya ya yang dikeluarkan jurnalnya, skripsinya dia simpen, nggak jadi disidangkan gitu. Nah, pilihan ada di kalian, jadi saya pun tidak bisa memaksa. Silakan kalian memilih mau jurnal atau skripsi. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau kalian tuh mau meluruskan ke S2, saya rasa nggak harus takut dengan perguruan tinggi negeri yang tidak menerima lulusan S1 dengan jurnal. Ya sekarang aturannya seperti itu. Wong ini udah zamannya digital kok. Digital itu kan pasti tulisan yang ditampilkan di layar atau dalam bentuk soft copy, bukan lagi skripsi. Ya kan? Dunia digital. Makanya saya punya keyakinan bahwa nantinya justru akan beralih ke jurnal semua. Itu. Ya, silakan keputusan ada di tangan kalian. Kira-kira begitu. Itu info dari saya. Ya Pak, kasih Pak infonya. Oke, sama-sama.